Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bijak, apa kabar? Semoga kawan bijak sehat selalu dan juga semangat selalu. Jumpa lagi di channel YouTube Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Mendaki Gunung Himalaya hanya wacana. Perkenalkan, saya Alvin Apriana, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet, yang akan memandu podcast kita pada episode kali ini. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas terkait dengan tahapan tindakan penagihan. Dan telah hadir bersama kita juga seorang narasumber yang sudah mumpuni, yaitu seorang jurusita. Nah, langsung saja kita sapa ya narasumber kita kali ini, yaitu Mas Aditya Rahman. Halo Mas Adit, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Alvin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Mas Adit ini luar biasa nih Mas Adit ya. Bajunya sudah sangat kece ya, ini ya jurusita pajak. Ini Iya, baju iya. baru ya Mas Adit ya? Iya, betul. Luar biasa ya. Nah nanti Mas Adit, kita akan membahas di podcast kita kali ini kan terkait dengan tindakan penagihan ya, tahapan tindakan penagihan. Nah Mas Adit ini sebagai jurusita ini pasti sudah paham betul ya Mas ya, terkait dengan Sedikit, tindakan ini ya. Jangan pernah gitu dong. Mas. Oke, nah Mas Adit mungkin sebagai awal untuk pedoman atau mungkin dasar hukum apa sih terkait dengan tindakan penagihan ini, mungkin bisa dijelaskan ya Mas Adit ya. Nah, iya Mas Alvin, jadi untuk tindakan penagihan tentu kan kita sebelum melaksanakan tugas harus berdasarkan aturan. Betul. Jadi ada 3 aturan yang menjadi pedoman. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan, yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang kita sebut dengan Undang-Undang PPSP, Mas. PPSP. Dan yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar. Oke, baik Mas Adit, tadi kan aturannya. Mungkin dari aturan tersebut apa yang menjadi dasar untuk penagihan pajaknya? Oke, jadi dasar penagihan pajak ada 7 sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang KUP. Terdapat 7 dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak. Yang pertama ada surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang keempat ada surat keputusan pembetulan. Yang kelima ada surat keputusan keberatan. Yang keenam ada putusan banding, dan yang ketujuh ada putusan peninjauan kembali, yang semuanya menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Gitu. Oke, jadi itu dasarnya ada 7 dokumen ya, Ada 7 dokumen dasar untuk menagih misalkan ya. Iya, untuk betul. menagih wajib pajak ya. Pajak. Oke, dan kalau tadi kan dari dasar dokumennya, sekarang mungkin siapa saja sih yang berhak melakukan penagihan pajak ini? Coba bisa dijelaskan Mas Adit ya. Jadi yang berhak melakukan penagihan pajak ada jurusita pajak, Mas. Kalau untuk di kantor ini ada 2 orang. Ada 2 orang ya. Ya, saya dan rekan saya Pak Komang. Yang mana jurusita pajak ini diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dan atau pejabat lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Oke, jadi jurusita pun ada pengangkatannya ya, ada SK-nya, jadi tidak sembarangan nih ya. Oke, jadi tadi dari jurusitanya, mungkin kita bertanya langsung terkait dengan ruang lingkup atau tugas jurusita nih Mas Adit ya. Nah, dalam hal untuk melakukan tindakan tadi penagihan, tugasnya apa aja nih untuk jurusita? Nah, sesuai namanya ya, jurusita yang pasti kan melakukan penyitaan, Mas. Tapi nggak cuma sampai di situ aja sih. Yang pertama tuh ada melaksanakan surat perintah
penagihan seketika dan sekaligus, tapi itu untuk case-case tertentu. Untuk case normal, yang pertama jurusita memberitahukan surat paksa, lalu selanjutnya melaksanakan penyitaan sesuai dengan surat perintah melaksanakan penyitaan. Lalu setelah itu jurusita juga bisa melaksanakan pencegahan dan penyanderaan seperti itu. Oke, jadi emang tugas jurusita ini berat juga ya, sampai melakukan penyanderaan. Nah, tentunya kan semuanya itu dilakukan kepada wajib pajak ya, itu kan Iya, ya. betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan kriteria seperti apa atau siapa saja sih yang memang wajib melunasi utang terkait utang pajaknya ya? Oke. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap wajib pajak yang memiliki utang pajak wajib membayar utang pajak yang dimilikinya. Istilah kita adalah penanggung pajak. Pajak. Jadi penanggung pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut setelah lewat jatuh tempo, tindakan penagihan akan dilaksanakan. Seperti itu, Mas. Oke, nah seru nih Mas Adit nih. Tadi kan kalau wajib pajak tersebut sudah jatuh tempo ya, akan dilakukan tindakan penagihan. Nah, Iya, betul. jadi kan inti dari materi kita kan terkait dengan tindakan penagihan ya. Coba mungkin kita akan kupas satu-satu nih. Nah, kita mulai dulu mungkin dari jatuh tempo pelunasan utang pajak itu. Kapan ini Mas Adit ya? Jadi utang pajak yang tercantum dalam dasar penagihan pajak yaitu STP, SKPKB, SKPKBT dan sebagainya, jatuh temponya 1 bulan sejak terbit, tanggal terbitnya seperti itu. Misalnya nih ada STP terbit di tanggal 5 November, maka jatuh temponya di tanggal 4 Desember seperti itu, Mas. Oke, jadi itu jatuh temponya ya, 1 bulan tadi ya? 1 bulan. Oke, nah kalau misalkan untuk rangkaian penagihan pajak ini nih, ada berapa sih tindakan atau tahapannya nih Mas? Ya, baik Mas Alvin. Jadi tahapan tindakan penagihan yang pertama setelah lewat dari jatuh tempo, maka kantor pajak akan menerbitkan surat teguran. Setelah diterbitkan surat teguran, tahap selanjutnya akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa itu levelnya lebih tinggi di atas surat teguran ya, karena sifatnya memaksa. Jadi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam wajib pajak harus melunasi utang pajak tersebut. Namun jika wajib pajak masih belum melunasi utang pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, maka kantor pelayanan pajak akan menerbitkan yang namanya surat perintah melaksanakan penyitaan seperti itu. Oke, jadi itu tahapannya ya. Kalau misalkan case normalnya mungkin ya rata-rata wajib pajak yang punya tunggakan pajak besar ya. Jadi cukup panjang juga ya prosesnya, nggak langsung melakukan sita-sita gitu Iya, ya. langsung ada tahapannya. Iya, oke. Oke, jadi banyak juga ya Mas Adit ya terkait dengan tahapan penagihan pajak ini ya. Betul. Nah, tadi mungkin kan dijelaskan tuh 7 hari setelah jatuh tempo terbitkan surat teguran. Nah, kalau untuk surat paksa itu kapan diterbitkannya Mas Adit? Nah, untuk surat paksa diterbitkan setelah lewat 21 hari surat teguran itu terbit. Seperti itu. Oke, jadi 7 hari, setelah 7 hari surat paksa 21 hari. Ya, tadi kan. Oke ya. Tentunya kan ini wajib pajak yang kategorinya bandel lah kayak ya. Iya. Udah ditegur masih tetap juga tidak melaksanakan kewajibannya, makanya diterbitkan surat paksa tadi ya. Oke, kita lanjut Mas Adit ya, terkait dengan tindakan tadi kan penyitaan ya. Nah, Iya. kalau mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan tindakan penyitaan atau mungkin ada penjualan aset dari barang sitaannya. Mas. Baik, Mas Alvin. Jadi setelah diterbitkan surat paksa, kan wajib pajak harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. Oke. Namun, misalnya wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, maka kantor pelayanan pajak akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Nah, jurusita pajak akan melakukan penyitaan atas aset wajib pajak atau penanggung pajaknya, seperti itu. Jurusita juga bisa melaksanakan pemblokiran rekening atas wajib pajak. Jadi aset yang disita itu bisa aset bergerak, aset tidak bergerak, surat berharga maupun uang tunai atau tabungan seperti itu.
Ya tadi kan untuk penyitaan ya. Kalau misalkan setelah barang yang kita sita tuh kan untuk melunasi pajaknya kan otomatis ya harus ada uang yang dikeluarkan lah. Ya, Itu gimana? Mungkin harus dijual langsung kah negara sendiri yang jual atau jurusita sendiri yang jual atau gimana? Nah, itu ada prosesnya juga, Oke. Mas Alvin. Jadi setelah dilakukan penyitaan, wajib pajak juga masih diberi kesempatan selama 14 hari untuk melunasi utang pajaknya. Jadi seandainya misalnya dalam satu kasus sudah dilakukan penyitaan, tapi sebelum 14 hari wajib pajak melunasi utangnya, maka barang yang disitanya akan dikembalikan. Oh, seperti nggak itu. jadi ya di situ. Iya. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu 14 hari wajib pajak masih belum melunasi utang pajaknya, maka barangnya itu akan dijual oleh negara melalui lelang maupun non lelang seperti itu. Oke, jadi bisa lelang ya, mungkin Bisa lelang, bisa non lelang juga ya. Oh, mungkin di media sosial juga banyak ya yang nge-post bahwa ada lelang nih. Iya. Itu salah betul. satunya dari Salah situ satunya ya. dari situ. Oke, baik. Nah, terus tadi kan mungkin kan udah disita, ada juga tadi mungkin dilakukan apa ya? Pencegahan ya. pencegahan, Untuk kan. pencegahan wajib pajak ini biar ya nggak keluar gitu ya. Iya. Biar harus melunasi utang pajaknya. Mungkin bisa dijelaskan mungkin kapan atau bagaimana kondisinya silakan. Terkait ya untuk tindakan pencegahan itu ada syarat-syarat khususnya. Yang pertama, utang pajaknya di atas 100 juta. Yang kedua, ada tanda-tanda wajib pajak meninggalkan Indonesia, berniat untuk meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Terus misalnya ada badan yang ingin dibubarkan atau likuidasi seperti itu. Nah, pencegahan dilakukan selama 6 bulan. Jadi wajib pajak tidak bisa berpergian keluar Indonesia seperti itu. Oh, sama. Oke, jadi itu tidak semua wajib pajak yang Mas Adit ya yang bisa dilakukan pencegahan tadi ya, hanya kriteria-kriteria tadi yang sudah disebutkan ya. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan pencegahan ke luar negeri nih, tapi tetap aja si wajib pajak ini nggak mau melunasi atau mungkin mereka tidak ada dana atau bagaimana, itu ada tahapan apa lagi mungkin? Jadi ada satu tahapan lagi namanya penyanderaan. Jadi wajib pajak dapat diusulkan untuk disandera paling cepat 30 hari sebelum masa pencegahannya berakhir seperti itu, ataupun setelah 14 hari setelah diberitahukan surat paksa seperti itu. Oke, jadi penyanderaan ini bisa juga ya dalam proses pencegahan ini bisa dilakukan penyanderaan ya. Ya. Mungkin ada beberapa kriteria kasusnya atau kriteria wajib pajak yang dilakukan penyanderaan ini gimana? Jadi wajib pajak yang sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk melunasi utang pajaknya, namun tidak ada itikat baik untuk melunasi utang pajak tersebut. Jadi sebelum dilakukan penyanderaan juga kita harus jurusita pajak harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan seperti itu. Oke, jadi emang yang dalam hal ini kayak wajib pajak bandel gini ya, Iya. udah punya mungkin dananya ada, cuma tidak ada etika baik. Dan ini juga tidak sembarangan ya, maksudnya kita harus izin dulu pada menteri, Iya, betul. bukan di level KPP ini ya. Jadi emang harus ada izin dari menteri tersebut. Nah, oke, terkait dengan penjelasan tadi pencegahan dan juga penyanderaan ini ternyata emang panjang juga ya Mas Adit ya. Nah mungkin tadi kalau misalkan ada case khusus kayak misalkan emang si wajib pajak ini emang udah benar-benar susah gitu ya, terus dia udahlah dari surat tagihan pajaknya aja mungkin dia sudah pengen keluar aja dari Indonesia, mungkin kabur gitu ya, atau emang ada kayak mungkin dia tahu oh inilah mungkin perusahaannya mau dipilotkan atau bagaimana, itu mungkin bisa gak untuk mengamankan nih uang negara itu kan ya, ada mungkin tahapan. Tadi kan tahapan umum ya, ada tahapan khusus terkait dengan kondisi-kondisi seperti itu, Mas. Nah ya, jadi Mas Alvin untuk tahapan khusus seperti itu ataupun kan kalau normalnya jadi utang pajak lewat dari jatuh tempo, diterbitkan surat teguran, diterbitkan surat paksa seperti itu. Nah kalau ada tanda-tanda khusus seperti yang tadi Mas Alvin jelaskan, jurusita pajak juga bisa melaksanakan surat penagihan seketika dan sekaligus seperti itu. Penagihan seketika dan sekaligus itu sebenarnya seperti motong kompas seperti itu. Jadi kalau normalnya itu kan harus diterbitkan surat teguran, terus diterbitkan surat paksa, terus harus lewat dari jatuh tempo.
untuk penagihan seketika dan sekaligus itu tidak perlu menunggu jatuh tempo. Oke. Yang penting ada tanda-tanda seperti yang tadi Mas Alvin sebutkan, bisa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus seperti itu. Jadi bisa ya langsung, kan emang tadi kan panjang ya kalau prosedurnya kita Iya, dari teguran, surat paksa sampai ke penyanderaan itu. Tapi kalau ada case khusus kayak gitu, itu langsung dipotong ya, langsung Iya, bisa dilakukan lakukan penagihan seketika dan sekaligus. Oke, tadi kan mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Adit, kriteria apa sih yang bisa dilakukan oleh jurusita pajak untuk melakukan tindakan tersebut? Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dalam hal yang pertama, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Jadi kalau udah memiliki niat aja kita bisa melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Ya, yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindah tangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan akan dibubarkan oleh negara. Yang kelima, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga. Atau yang terakhir ini terdapat tanda-tanda kepahilitan. Seperti itu, Mas. Oke, ada lumayan banyak ya kriterianya kan. Ya. Ada yang badan dibubarkan oleh negara, sama yang tadi ada terjadinya penyitaan oleh pihak ketiga ya. Ini siapa duluan nih kita mencitanya? Iya, misalnya wajib pajak asetnya disita oleh pihak ketiga seperti bank gitu. Kan punya utang juga di bank ya, yang tadi. Jadi kalau udah ada kaitan kayak gitu, negara duluan ya. Negara duluan. Saya mengamankan uang negaranya juga. Nah, kalau dari surat apa tadi penagihan seketika dan sekaligus itu kapan bisa diterbitkan surat perintahnya itu? Iya, karena ini case khusus, jadi surat perintah melakukan penagihan seketika dan sekaligus bisa dilakukan yang pertama tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang kedua, tanpa perlu didahului surat teguran. Jadi bisa langsung diterbitkan. Yang ketiga, sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran dilakukan. Misalnya surat teguran sudah diterbitkan, tapi belum 21 hari, bisa langsung tetap diterbitkan surat perintah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang keempat, sebelum penerbitan surat paksa. Seperti itu, Mas. Oke, itu ya. Jadi emang bisa langsung menerbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus tanpa harus mengikuti prosedur yang secara umum ya. Tapi ini untuk case khusus ya. Untuk case khusus. Nah, jadi tidak semuanya juga ya. Oke, mungkin Mas Adit bisa cerita pengalaman selama ini, ada gak kejadiannya? Oke, Mas Alvin, untuk penagihan seketika dan sekaligus, alhamdulillah udah pernah melakukan sekali. Oke. Jadi kalau yang saya lakukan case-nya utang pajaknya sudah mau daluarsa. Namun tindakan penagihannya belum dilakukan, jadi belum ada surat teguran seperti itu, dan utang pajaknya udah mau daluarsa. Sementara kalau misalnya kita harus mengikuti menerbitkan surat teguran terlebih dahulu, lalu 21 hari baru diterbitkan surat paksa, maka utang pajaknya keburu daluarsa. Makanya jadi waktu itu saya langsung menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Iya, betul, luar biasa ya pengalamannya. Jadi pernah juga ternyata ya di KPP Pertama Jakarta Tebet juga untuk melakukan penagihan seketika dan juga sekaligus. Oke, Mas Adit. Tadi itu rangkaian untuk penagihan emang seperti itu ya, sudah dijelaskan semuanya juga ya Mas Adit ya, semuanya dari mulai penerbitan surat teguran sampai mungkin tadi ada penyanderaan juga ya. Luar biasa emang sudah dijelaskan. Nah, jadi bagi wajib pajak yang bandel nih ya, wajib pajak yang mungkin banyak tunggakannya nih ya. Kita sih nggak berharap sampai melaksanakan hal tersebut. Ya, jelas sih mungkin kita dari awal ya, pencegahan dari awal saja bahwa laksanakanlah kewajiban perpajakan dengan benar ya, supaya tadi penagihan ini supaya tidak terjadi ya nanti didatangi jurusita nanti kayak Mas Adit ini ya. Minum dulu, Mas. Oke, silakan. Oke, Mas, udah seger. Alhamdulillah. Baik, Mas Adit nih, terkait dengan tindakan penagihan ini sudah dijelaskan sangat jelas nih ya. Terima kasih banyak nih Mas Adit sudah
jauh-jauh nih datang ke podcast kita kali ini ya dari lantai 4. Dari lantai 4. Sudah sangat luar biasa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada wajib pajak pada kawan bijak nih yang nanti nonton podcast kita kali ini. Nah, mungkin kawan bijak juga terkait penagihan ini mungkin menjadi warning juga nih. Jangan sampai nanti kawan bijak didatangi jurusita ya. Nah, lakukan kewajiban perpajakannya. Mungkin Mas Adit ada yang mau disampaikan dulu kepada kawan bijak? Oke, Mas Alvin. Jadi pesan untuk kawan bijak, seandainya mendapatkan surat teguran, agar segera direspon, jangan sampai diterbitkan surat paksa seperti itu. Nah, misalnya sudah dapat surat paksa juga harus segera direspon. Kita kan ada beberapa opsi nih, maksudnya selain melunasi secara langsung, kawan bijak juga bisa melakukan pengangsuran untuk melunasi utang pajaknya gitu. Jadi nanti ada permohonan yang harus diajukan ke kantor pelayanan pajak terkait pengangsuran utang pajaknya tersebut. Oke, menarik nih kawan bijak ya. Jadi, kawan bijak yang punya surat teguran, surat paksa, segera respon supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai dengan penyanderaan tadi ya. Tadi juga tuh dijelaskan sedikit atau disinggung sedikit terkait pengangsuran ya. Ini juga menarik. Mungkin kita akan bahas di next episode ya Mas Adit ya. Boleh. Untuk angsuran ini. Nah, untuk sementara terkait tindakan penagihan secara umum kita sudah bahas dengan jelas, sudah bahas panjang lebar juga. Mungkin nanti kawan bijak bisa menggunakan informasi ini sebaik-baiknya ya. Oke Mas Adit, luar biasa nih sudah dijelaskan semuanya. Terima kasih banyak ya Mas Adit sudah datang di podcast kita kali ini. Sama-sama Mas Alvin. Oke, untuk kawan bijak semua, kami sampaikan bahwa semua layanan KPP Pratama Jakarta Tebet ini tidak dipungut biaya. Gratis. Alias gratis semuanya ya. Ke jurusita juga gratis nanti ya. Oke, KPP Pratama Jakarta Tebet berkomitmen untuk mencapai predikat ZIWBBM melalui penyelenggaraan layanan prima yang bersih dari korupsi sesuai moto KPP Pratama Jakarta Tebet, yakni tulus, tuntas, berintegritas. Kawan bijak semua, jangan lupa like, komen, subscribe, klik lonceng di bawah ini. Iya, untuk mendapatkan notifikasi dari video-video podcast kita yang terbaru ya. Terima kasih kawan bijak semuanya. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Tebet bijak, kawan bijak, paham pajak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.